kita akan masuk dalam tema hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkemenangan adalah hidup yang mencapai tujuan akhir dengan baik. Seorang disebut pemenang sejati apabila ia dapat mencapai dan menyelesaikan tujuan sampai akhir. Apakah mudah untuk mencapai itu? Tentunya tidak ya saudara-saudara. Ada proses sampai finish. Yesus Kristus di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Paulus juga berkata dalam akhir pelayanannya dia berkata sudah selesai. Untuk berkemenangan Bapak Ibu Saudara, ada 3 langkah yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah kita memiliki visi. Ya, di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Biarlah ini menjadi sebuah dorongan dalam hidup kita, ya saudara, untuk mencapai visi, mimpi kita. Mimpi kita, saudara, jangan dilemahkan, ya. Kita harus ada di dalam tujuan tersebut. Visi itu harus spesifik. Contoh seperti Yusuf. Yusuf dia menjadi orang yang besar karena dia komitmen dengan visinya. Ya, visi untuk Raja Firaun dan visi untuk keluarganya. Bahkan dari visi itu dia menjadi orang kedua di kerajaan Mesir pada waktu itu. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua adalah kita harus bekerja keras. Untuk mencapai visi itu kita harus bekerja keras. Ya. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Orang yang malas, orang yang leha-leha, orang yang selalu berkata sudah tidak ada harapan lagi, maka dia tidak akan mendapatkan visi. Atau visi itu tidak terwujud, impian saudara-saudara tidak akan terwujud. Tapi orang yang bekerja keras sebagai proses, bekerja keras ada tantangannya saudara-saudara, ya, merasa tidak nyaman, merasa terpaksa. Berapa banyak orang yang bekerja keras, ini terpaksa, maunya menjadi orang yang malas, menjadi orang yang tidak punya harapan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita harus tetap memegang prinsip hidup itu bekerja keras. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita melihat yang ketiga, kita harus memiliki fokus, ya. Saudara-saudara, di ayat yang ke-13 Filipi pasal 3 berbunyi, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengelakkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika kita memiliki mimpi atau visi itu harus dikerjakan melalui apa? Kerja keras. Setelah kerja keras, saudara-saudara, tentunya untuk bekerja keras ada gangguannya tuh. Malas, ya, tidak nyaman, tidak mood, seperti itu. Tetapi ingatlah, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang punya komitmen, punya kerja keras. Dan yang ketiga, kita harus fokus. Iblis seringkali ingin membuat kita tidak fokus dalam pekerjaan kita, ya, dalam kehidupan kita, dengan cara mengintimidasi tiap hari. Wah, masa itu nggak bisa, itu tidak bisa. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari kita semangat masuk dalam kehidupan di tahun 2021 ini. Dengan apa, saudara? Tetap memiliki visi, bekerja keraslah, dan fokus.
lihatlah, Tuhan akan memberkati saudara. Nama Tuhan dipermuliakan.